Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil as'ilati wal ajwibati ala kitabit tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah ibn Abdullah Al-Jarullah rahimahullahu ta'ala. Kitab yang menjadi syarah atas kitab tauhid yang dikemas dalam soal jawab yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang ke-9. Bab yang ke-9 yaitu man tabarraka bisyajarin. Barang siapa yang bertabarruk dengan pohon, au hajarin atau batu, wa nahwihima dan selain dari keduanya, kabuqatin seperti sebidang tanah, au qabrin atau kuburan, fahuwa musyrikun maka ia musyrik. Jadi siapa yang bertabarruk mencari keberkahan dari pohon, batu atau yang selain keduanya, maka ia musyrik. Langsung kita masuk pada soal jawab pada bab yang ke-9 ini. Soal, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, ma makna tabarruki? Apa makna dari tabarruk? Bil ahjari dengan batu-batuan, wal asyari atau pepohonan, wa ma hukmuhu dan apa hukumnya. Jadi sebelum kita membahas hukumnya terlebih dahulu, kita bahas makna tabarruk agar kita tidak salah faham. Apa sih yang dinamakan dengan tabarruk? Al-jawab, jawabannya at-tabarruku biha, bertabarruk dari keduanya, yaitu dari batu dan pohon, adalah talabul barakah, mencari keberkahan, mengharap keberkahan, minha darinya, wa huwa syirkun dan hukumnya adalah syirik. Ya, jadi tabarruk itu apa? Mencari keberkahan, mengharap keberkahan. Dari apa? Dari batu atau pohon atau yang selain keduanya, selama itu adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Adapun kalau mencari keberkahan
dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, maka tentu ini berbeda. Ya, seperti kita mengharapkan keberkahan dari tanah suci, dari Masjidil Haram, itu pun kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala tentang tempat tersebut. Kenapa Anda sholat di Masjidil Haram? Karena di sana berkah. Ya, satu sholat di sana berapa kali lipat? 1 juta atau 100.000? 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di tempat yang lain. Kan ini berkah. Ya, dan berkah sendiri secara makna bahasa artinya al khairul katsir, kebaikan yang melimpah. Jadi sesuatu dikatakan berkah itu bisa jadi amalannya sedikit atau hitungannya sedikit secara kasat mata, namun nilainya banyak, pahalanya melimpah. Seperti tadi, salat di Masjidil Haram barokah, salat di Masjidin Nabawi barokah, ya, dan yang selainnya selama ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, ya, setelah dipastikan ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian beliau membawakan dalil mengapa mengharapkan keberkahan dari pohon dan bebatuan itu adalah syirik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaitu di dalam surat An-Najm ayat ke-19 dan 20. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Yang artinya, bagaimana pandangan kalian tentang Lata dan Uzza, kemudian Manat yang ketiga, ya, bagaimana pandangan kalian tentang Lata, Uzza dan Manat? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 3 nama, Lata, Uzza dan Manat, yang kesimpulannya ketiga nama ini adalah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy yang terbuat dari kayu ataupun batu. Orang-orang Quraisy menjadikan batu tersebut sebagai tempat untuk mencari keberkahan, ya, sebagai situs untuk mengharap keberkahan. Mereka mendatanginya karena ada keyakinan tertentu yang tentu saja tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Maka dari itu ayat ini dijadikan dalil tentang kesyirikan orang-orang yang mengharapkan dari bebatuan ataupun pepohonan keberkahan, ya. Nah, sekarang kita masuk pada soal berikutnya. Mal muradu bi hadhil asma'il madhkurati? Apakah yang dimaksud dengan nama-nama yang disebutkan fil ayati, di dalam ayat, walima summiyat bidzalik, dan kenapa ketiganya dinamakan dengan hal itu? Ya, artinya jelaskan makna nama-nama yang disebutkan tadi. Ada 3, Lata, Uzza dan Manat. Ya, apa sih mereka itu? Dan kenapa mereka dinamakan dengan nama itu? Al-jawab, jawabannya, Al-Latu wal-Uzza wal-Manat asma'un li'awthanin kanal musyrikuna ya'budunaha. Lata, Uzza dan Manat adalah nama-nama berhala
yang orang-orang musyrik menyembahnya. Ya. Dan tadi sudah kita sebutkan 3 nama ini adalah nama berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Dan di antara makna menyembah berhala tersebut adalah mengharapkan keberkahan, menjadikan tempat tujuan untuk mencari pahala atau mengharapkan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Yaqulullahu ta'ala, sehingga seakan-akan Allah ta'ala berfirman pada ayat yang tadi, akhbiruni, kabarkanlah kepadaku, an hadhil alihati, dari Tuhan-Tuhan allati ta'budunaha, yang kalian sembah itu, min dunillahi, selain Allah. Hal nafa'at, apakah bisa mendatangkan manfaat, au darrat, atau bisa menimpakan madarat, hatta takuna syuraka'a lillahi ta'ala, sehingga mereka dijadikan sebagai sekutu-sekutu selain Allah, atau sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang mulia tersebut Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya bertanya, tapi pertanyaan ini ada tujuannya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, bagaimana pandangan kalian tentang Lata, Uzza dan Manat? Ya, ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan pandangan mereka, bukan pertanyaan yang polos, tetapi pertanyaan mengandung makna. Apa maknanya? Maknanya adalah kabarkan kepadaku, apakah mereka bisa mendatangkan manfaat atau madarat, sehingga mereka kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu selain Allah. Berdoa kepadanya, berharap kepadanya, bertabarruk kepadanya, padahal ini semua hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan keberkahan hanya dari Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, kita berharap hanya kepada Allah, kita bertawakal, menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah. Nah, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, mereka melakukan itu semua kepada Lata, Uzza dan Manat, yang notabene mereka semua terbuat dari batu maupun kayu, yang nanti akan kita terangkan insyaallah. Ya, jadi di sini ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bertanya untuk menegaskan, apakah mereka yang kalian sembah itu bisa mendatangkan manfaat atau mendatangkan madarat, sehingga kalian menyembah mereka? Tentu saja jawabannya tidak bisa. Ya, tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, karena mereka sendiri meyakini segala, yaitu apa yang mereka dapatkan, kehidupan, kematian, kesembuhan, rezeki, itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita membahas tentang syirik orang-orang musyrik, ya, di zaman jahiliyah, itu adalah syirik dalam bab uluhiyah, dalam bab peribadatan, bukan dalam bab rububiyah, bab ketuhanan. Karena mereka meyakini Tuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberi rezeki mereka Allah, yang menciptakan mereka Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang mengatur segala urusan Allah, yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka yakini. Hanya saja ketika mereka mau menyembah, ketika mereka mau mengharapkan sesuatu, ketika mereka mau menggantungkan urusan mereka, mereka datang kepada berhala-berhala tersebut. Dan inilah kesyirikan mereka. Ya. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang tersebut dinyatakan musyrik melalui ayat yang mulia ini, karena mereka telah menyembah selain Allah, mencari keberkahan,
dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang asal makna dari nama-nama tersebut. Qala al-muallif rahimahullah taala, amma Lata, adapun al-Lat ala qiraatil ayati, dengan membaca ayat, bitakhfifit ta, dengan meringankan huruf ta, yaitu apa? Tidak ditasydid, al-Lata. Ya, afara'aitumul Lata, taknya tidak ditasydid, ya, diringankan, ditakhfif. Fahiya sakhratun bit-Taif, maka ini adalah batu besar yang ada di kota Taif. Taif adalah kota yang cukup dekat dengan Mekah, kota besar yang cukup dekat dengan Mekah, tidak sejauh Madinah. Alaiha baitun wa astarun, yang mana pada Lata ini, batu ini, di sana terdapat rumah atau bangunan, wa astarun, dan tirai-tirai. Wa kanat tu'azzimuha Thaqifun, dan berhala ini diagungkan oleh Bani Thaqif, yaitu para penduduk kota Taif. Mayoritas penduduk kota Taif itu adalah Bani Thaqif. Faba'atha ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepadanya Al-Mughirah ibn Syu'bah, sahabat Mughirah bin Syu'bah. Untuk apa? Fahadamaha, lalu beliau menghancurkannya. Wa haraqaha bin nari, lalu dibakar dengan api. Summiyat al-Lat min al-ilah, ala ilah, dan dinamakan Lata ini diambil dari ala ilah, yaitu ilah, Tuhan yang disembah. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka dari segi nama saja sudah memirip-miripkan nama Allah al-ilah dengan nama batu sesembahan mereka, Lata. Nah, di sini kesimpulannya, Lata ini akhirnya dihancurkan oleh sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kalau menjadikan batu sebagai tempat yang diagungkan, dicari keberkahan di dalamnya, maka ini tidak diperbolehkan. Maka orang yang melakukannya adalah musyrik. Taib. Nah, ini kalau kita membaca Lata. Jadi yang dimaksud dari Lata itu adalah batu yang disembah oleh penduduk kota Taif. Wa ala qiraatil ayati bitasydid, adapun kalau kita membaca ayat dengan mentasydid huruf ta, Al-Lata, ya, jadi huruf ta-nya ditasydid. Afara'aitumul Lata, maka fallatu, Lata, dengan bacaan seperti ini adalah rajulun salihun, seorang laki-laki yang saleh, kana yalutus sawiqa, yang membuat adonan tepung, lil haji, untuk jamaah haji. Falamma mata, dan ketika ia telah mati, akafu ala qabrihi, maka manusia pun mengelilingi kuburannya, berdiam diri di kuburannya. Untuk apa? Mencari keberkahan. Tentu saja mereka mendiami kuburannya untuk mencari keberkahan, karena ini orang soleh, orang yang suka sedekah, suka bagi-bagi makanan untuk jamaah haji. Ya, ini wa qalau fihi, lalu mereka melampaui batas di dalamnya. Awalnya hanya dijadikan sebagai tokoh inspirator misalnya, supaya kita ketularan solehnya. Lama-lama apa? Kuburannya didatangi untuk diminta-minta dan diharapkan keberkahannya.
hatta abaduhu, sampai akhirnya mereka menyembahnya. Awalnya mungkin hanya meminta kepada awalnya mungkin hanya dijadikan sebagai perantara. Mereka minta kepada Allah lewat siapa? Kuburan orang soleh ini. Itu pun sudah syirik. Menjadikan perantara sesuatu atau makhluk yang tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal makhluk itu tidak bisa mendengar apa yang kita harapkan. Tidak bisa mengijabahi apa yang kita inginkan. Maka ini saja sudah apa? Syirik. Apalagi kalau langsung minta kepada kuburan tersebut, maka syiriknya lebih dahsyat lagi. Nah inilah ya antara Lata dengan Lata. Wala munafata bainal qaulaini, dan tidak ada pertentangan antara dua pendapat ini. Artinya apa? Mau dibaca Lata ataupun Lata sama-sama apa? Syirik. Ya, sama-sama syiriknya. Mau mendatangi batu yang disembah, dicari keberkahannya, atau mendatangi kuburan orang saleh yang suka bersedekah untuk mengharap keberkahannya, dua-duanya sama-sama syirik. Taib. Ini Lata. Adapun yang kedua wal Uzza. Qala al-muallif rahimahullah wal Uzza sajaratun. Adapun Uzza adalah sebuah pohon. Fi wadin nakhlati, ya fi wadi nakhlatin, yang ada di bukit Nakhlah. Baina Makkah wa Taifi, yang ada atau terletak di antara kota Mekah dan Taif. Kalau tadi Lata itu ada di kota Taif, kalau Uzza ada di pertengahan atau di antara Mekah dan Taif. Kanat Quraisyun ta'buduha, yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Kalau tadi Lata itu disembah oleh Bani Thaqif, kebanyakan penduduk kota Taif. Adapun yang menyembah Uzza kebanyakan adalah orang-orang Quraisy, penduduk kota Mekah. Ta'buduha, mereka menyembahnya, wa tu'azzimuha, dan mereka mengagungkannya. Faba'atha ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepadanya Khalid bin al-Walid, sahabat Khalid ibn al-Walid, yang juga dikenal dengan gelar Saifullah, pedang Allah. Yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Makkah. Faqata'aha, lalu beliau menebangnya. Ya. Jadi sama nasibnya dengan Lata. Intinya apa? Dihancurkan. Ketika Rasulullah SAW telah menguasai kembali kota Mekah, maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada, yang dahulu disembah oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah Lata, Uzza, dan nanti juga Manat. Nah, wasummiyatil Uzza, adapun Uzza ini dinamakan dengan Uzza min ismillahil aziz, diambil dari nama Allah Al-Aziz. Al-Uzza dengan Al-Aziz itu mirip. Ya, asal katanya dari Azza. Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Dan lagi-lagi mereka yaitu memiripkan nama sesembahan mereka dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi berhala yang kedua terbuat dari kayu pohon, dan ini juga dihancurkan ketika Rasulullah SAW sudah menguasai kembali kota Mekah. Adapun yang terakhir wa Manat. Qala al-muallif rahimahullah wa manatu sakhratun. Adapun Manat adalah pohon atau batu. Sakhratun, batu besar. Baina Makkah wal Madinati, yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Jadi jauh lagi. Ya,
kanal Aus wal Khazraju yu'azzimunaha, yang mana suku Aus maupun Khazraj itu mengagungkannya. Siapa Aus dan Khazraj? Siapa? Penduduk asli kota Madinah. Penduduk asli kota Madinah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang di masa jahiliyah ini, khususnya suku-suku besar mereka, ternyata memiliki sesembahan-sesembahan sendiri-sendiri. Dan dijelaskan oleh ahli sejarah, para ulama kita, kenapa mereka melakukan itu? Karena ya demi nama baik suku mereka. Ya, demi nama baik suku mereka. Menjadi apa? Terhormat karena suku ini memiliki sesembahan ini yang dikenal yang besar. Bahkan mereka saling saingan. Ya, saling bersaing siapa yang bisa mendatangkan pengunjung yang banyak yang datang ke tempat peribadatan tersebut. Nah ini, dari sini saja kita bisa apa? Bisa melihat bahwasanya kesyirikan itu justru memecah belah umat. Kalau seandainya keanekaragaman Tuhan itu bisa menyatukan, mengapa mereka tidak buat satu berhala saja? Sepakat yuk kita buat satu berhala yang kita sembah. Nyatanya mereka buat masing-masing. Penduduk Taif punya Lata, penduduk Mekah punya Uzza, penduduk Madinah punya Manat. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks yang lain, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar, dalam surat Yusuf. Ya, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik dibandingkan dengan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tuhannya umat Islam Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah saja. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik, ya, yang mana dulu? Musyrik mana dulu? Kalau musyrik Quraisy, mereka lebih fokus menyembah Uzza. Kalau musyrik Taif, mereka menyembah Lata. Kalau musyrik Madinah, mereka menyembah Manat. Masing-masing punya Tuhan sendiri-sendiri. Nah, terus Tuhan yang paling berkuasa siapa? Mereka akan mengklaim Tuhan kamilah yang lebih baik. Ya, di sini maka ada kesalahan berpikir, tidak rasional. Kalau Tuhan itu banyak, siapa yang menang? Yang namanya penguasa satu-satunya itu, yang namanya Tuhan itu adalah satu-satunya yang berkuasa. Nah, kalau banyak Tuhan, nanti siapa yang bisa berkuasa? Dan mereka tidak ada kata sepakat dalam hal ini. Ya. Nah, karena itu justru kesyirikan ini akan memecah belah umat. Satu buat Tuhan, yang satu nggak mau kalah, yang satu nggak mau kalah, masing-masing mengklaim kalau Tuhannya yang lebih ampuh untuk memberikan pengabulan doa dan seterusnya. Ya. Nah, jadi orang Madinah punya situs atau tempat tujuan untuk mencari barokah dengan Manat. Taib. Jadi batu besar yang ada antara Mekah dan Madinah yang disembah oleh kaum atau suku Aus dan Khazraj. Summiyat Manat, dan dinamakan dengan Manat min ismillahil Mannan, lagi-lagi diambil dari nama Allah Al-Mannan. Ya, Al-Mannan itu maknanya adalah yang maha memberi karunia. Zuminnatin, yang memiliki karunia atau anugerah. Lagi-lagi apa? Mereka memiripkan nama berhalanya dengan nama Allah. Wakila, ada pula yang mengatakan pendapat lain, dinamakan Manat itu karena likasrati ma yumanna, karena banyaknya yang akan digantungkan harapan di sana. Ya, manna
Yumanni itu memberi harapan, yumanna yang diharapkan. Ai terlebih lagi dengan cara apa diharapkan manat ini? Yuraqu indaha minad dima, yaitu dengan cara ditumpahkan darah di sisinya, litabarruki, untuk mencari keberkahan biha darinya. Jadi kalau mau hewannya ini barokah, nyembelihnya di sisi manat. Kalau mau hewan ini manfaatnya besar, pahalanya lebih banyak, kalau ada orang mau sedekah dengan hewan, ya, dagingnya akan dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin, maka nyembelihnya di mana? Di dekat manat tersebut. Karena apa? Di tempat itu diharapkan keberkahannya. Dan ini juga apa? Termasuk kesyirikan. Ya. Bukan menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena batu. Ya, karena batu. Faba'atha ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepadanya sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sekaligus sepupu beliau. Fahadamaha, lalu Ali bin Abi Thalib menghancurkannya amal fathi, pada tahun itu Fathu Mekah, tahun ke-8 Hijriah. Nah, intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang dipaparkan oleh al-muallif di sini, maka semuanya sama. Ya, berhala-berhala yang terbuat dari batu maupun pohon, ya, kayu, ini semua dihancurkan atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini semua adalah situs-situs kesyirikan. Maka kesimpulannya sesuai dengan bab kita, barang siapa yang mencari berkah dengan pohon, batu atau yang semisalnya, seperti sebidang tanah yang dikeramatkan atau kuburan, maka musyrik. Maka ia telah terjatuh pada kesyirikan. Nah ini. Nah, sebagai contoh utama, ya tadi 3 berhala besar tadi. Itu yang besar, yang terkenal. Yang tidak, ya tentu banyak dihancurkan pula, yang mungkin tidak tercatat atau tidak sampai kepada kita beritanya. Karena apa? Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dikenal memiliki banyak sekali berhala. Sampai pun di Ka'bah saat itu banyak berhala. Masing-masing rumah ada berhalanya. Ya. Dan ini semua tentu saja ketika Islam sudah menguasai kota Mekah, ini dihancurkan. Karena ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang terakhir pada pembahasan soal jawab tentang bab ini, wa munasabatul ayati li hadzal bab, adapun kesesuaian ayat, keterkaitan ayat dengan bab kita. Ayat yang mana? An-Najm 19:20, anna tabarruka bis-sajari wal hajari wal qubur, bahwasanya mencari keberkahan dengan pohon ataupun batu ataupun kuburan, min jinsi ibadatil musyrikin, ini merupakan jenis peribadatannya orang-orang musyrik di zaman dahulu, lihadhil asnami, kepada berhala-berhala tersebut. Ya, faman fa'ala dzalik, maka siapa yang melakukan hal semisal itu, faqad syabahahum, maka sungguh ia telah menyerupai mereka. Artinya kalau ada sekarang orang yang mengagungkan pohon, kayu, batu, ya, dengan cara seperti mereka, ya maka ini menyerupai perbuatan mereka, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan pohon sebagai tempat keramat, diberikan apa? Sesajen, kan gitu. Ya, diagungkan. Kalau mau berdoa ke sana, sholat di sana, baca Quran di sana. Kenapa? Karena barokah.
persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah dahulu. Datang ke Lata, Uzza dan Manat untuk perbuatan-perbuatan itu. Ya. 6. Faqad syabahahum fi fi'lihi, maka sungguh ia telah menyerupai mereka dalam perbuatan mereka. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Nah, ini hadis yang sahih yang menegaskan bahwa kita tidak boleh menyerupai orang-orang yang berbuat syirik. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita mengharapkan keberkahan dari benda-benda atau tempat-tempat semacam ini. Taib. Azan? Sudah masuk waktu Isya? Azan dulu mungkin. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit, yaitu kita baca satu hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala terkait dengan bab kita. 6. Selanjutnya beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Qal, beliau yaitu sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja lepas dari kekufuran. Walil musyrikina, dan orang-orang musyrik dahulu memiliki sidratun, sebuah pohon, yaqufuna indaha, yang mereka berdiam diri di sana. Wa yanutuna biha aslihatahum, lalu mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat, pohon ini dinamakan dzatu anwat. Famararna bisidratin, maka kami pun melewati sebuah pohon, yaitu pohon bidara ya. Ada yang mengatakan sidrah itu pohon bidara. Karena poin utamanya sebenarnya bukan jenis pohon, tapi apa yang diyakini dari pohon itu. Mau pohon bidara, mau pohon apapun sama. Makanya tadi saya terjemahkan dengan pohon saja, biar lebih apa? Jelas dan mencakup. Nah, maka ketika mereka melewati pohon, faqulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya, buatkanlah untuk kita dzatu anwat, nama pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrik, sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir, Allahu akbar. Innahas sunanu, atau inna hasananu, sesungguhnya itu adalah tradisi-tradisi. Qultum, yang telah kalian ucapkan. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil li Musa, ini seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaum tajhalun. Jadi kaum Bani Israil itu pernah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan sebagaimana mereka musuh-musuh kita punya sesembahan. Maka Musa pun berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau mensahihkannya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, soal jawab tentang hadis ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Insyaallah berarti ba'dal Id ya, insyaallah. Adapun
kandungan utama atau inti utama dari hadis ini adalah keinginan dari orang-orang yang baru masuk Islam untuk meminta kepada Rasulullah SAW dibuatkan pohon keramat yang bisa diharapkan keberkahannya, sebagaimana ini dimiliki oleh musuh mereka. Karena saat itu mereka mau berperang yang dikenal dengan perang Hunain, yang terjadi setelah manusia masuk Islam berbondong-bondong. Ya, jadi setelah Fathu Mekah, penguasaan kota Mekah oleh kaum muslimin, banyak kaum muslimin yang mu'allaf, banyak orang-orang Islam yang baru saja lepas dari kekufuran. Ya, nggak lama setelah itu mereka berperang dengan jumlah yang sangat banyak, luar biasa. Tapi karena baru masuk Islam, mereka masih terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, sehingga tatkala mereka melewati pohon, mereka merasa pohon ini pas untuk dijadikan sebagai pohon keramat. Ya, sebagaimana musuh mereka juga punya pohon keramat yang nanti mereka akan menggantungkan senjata mereka biar lebih sakti, biar lebih ampuh, biar kalau berperang nanti memiliki kekuatan rahasia. Padahal semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kekuatan datang dari Allah. Ya, tidak bisa pohon menyalurkan kekuatan kepada senjata. Nah, disinilah letak kesyirikannya. Mereka menggantungkan harapan-harapan mereka terhadap senjata mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir Allahu Akbar, yang menunjukkan bahwasanya beliau mengingkari dengan keras hal tersebut. Lalu dibawakan kisah Nabi Musa alaihissalam persis. Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan sesembahan, dibuatkan berhala, sebagaimana musuh mereka juga punya sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, mengikuti adat kebiasaan orang-orang musyrik. Ya, dan ini pula ditegaskan oleh Rasulullah SAW, sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Maka sungguh benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat, kita saksikan betapa banyak kaum muslimin yang mereka menjadikan tempat-tempat, situs-situs, ya, benda-benda yang dikeramatkan, yang diyakini benda ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, yang diyakini benda ini memiliki yaitu kekuatan tersembunyi. Ya, persis seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu, dan dahulu juga sudah ditegur dengan keras oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, dengan ini kita bisa tahu dan faham bahwa apapun namanya, apapun bendanya, apapun bentuknya, terbuat dari apapun itu, kalau diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, maka ini adalah kesyirikan yang harus kita jauhi. Gak peduli kita, meskipun orang sekampung menganggapnya ini keramat, tidak ada kata keramat di dalam Islam kecuali ada dalilnya, kecuali Allah perintahkan datangilah pohon itu. Kalau Rasulullah mengatakan datangilah pohon itu, gantungkanlah harapan kalian di sana, maka kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau tidak ada keterangannya, maka secara asal segala sesuatu yang seperti itu harus kita jauhi, harus kita hindari, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan yang akan membahayakan akhirat kita kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik apabila kita mati membawa dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Selanjutnya akan kita
bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala soal jawab tentang hadis yang mulia ini. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol silahkan. Dosa. Ya dosa kan? Memfasilitasi kesyirikan bagaimana hukumnya? Loh, di mana saja? Yang ditanyakan apa? Bagaimana hukum seorang pemimpin yang memfasilitasi siapapun dia yang memiliki kekuasaan dan memberikan fasilitas untuk kesyirikan, dosa. Nggak usah jauh-jauh. Kita sebagai orang tua ya belikan anak kita jimat gitu misalnya, ya dosa. Atau kita mempersilahkan anak kita untuk nonton YouTube buat jimat, ya dosa. Tutorial membikin jimat. Nah ini loh nak linknya. Kita sebagai penguasa rumah tangga memberikan itu kepada anak kita, dosa. Ya itu padahal mengingkari ya Ustaz. Loh, Pemimpinnya itu mengingkari tapi enggak mau. taib. Ya jadi kita tahu dari mana mengingkari? Maksudnya ya misalnya mereka pasti tahu lah misalnya keimanan. Tahu dari mana? Ngomong pasti tahu itu harus bawa fakta, data. Misalkan Ustaz. Misalkan. Ya berarti jawabnya juga misalkan. Ya. Nah, jadi yang saya tangkap, kalau ada orang yang sudah tahu itu syirik, tapi justru memberikan fasilitas, maka apa hukumnya? Tetap berdosa. Cuman apakah dia musyrik? Nah ini nanti dulu. Ya, kalau dia melakukan hal itu karena unsur duniawi, wallahu a'lam bishawab, maka dia bisa masuk pada salah satu dari dua ayat yang konteksnya mirip. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia zalim atau maka dia fasik. Ya, jadi dia membiarkan kemungkaran meskipun dalam hatinya mengingkari karena tujuan duniawi, supaya dia tetap dijadikan pemimpin, supaya dia tetap dihormati, maka dia tetap berdosa. Adapun apakah dia jatuh pada kesyirikan, wallahu alam, ya ini nanti dulu. Ya, tapi apakah dia akan menanggung dosa-dosa orang yang berbuat kesyirikan? Tentu saja. Sejauh mana wallahu alam bisawab. Ya seperti itu. Jadi tetap berdosa apapun alasannya. Nah, bagaimana caranya? Mundur dari kepemimpinan supaya tidak mendapatkan tanggung jawab yang besar. Ya, daripada di akhirat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah kebanyakan orang-orang seperti ini, ya tujuannya adalah dunia, sehingga rela untuk mengorbankan agamanya. Monggo. Nggih.
melihat Allah. Engkau melihat Allah itu bagaimana? Karena terkadang kita itu terbesit dalam pikiran kita membayangkan Allah itu seperti apa begitu. Mungkin besar sekali atau bagaimana. Jadi apakah itu termasuk bagaimana menyiasatinya, bagaimana menempatkannya, bagaimana? Solusinya bagaimana? Taib, lengkap. Yang pertama, batasan tasyabbuh. Tasyabbuh itu sebenarnya suatu perkara yang umum. Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum. Yang dimaksud menyerupai suatu kaum adalah menyerupai kekhususan mereka, ciri khas mereka. Dalam hal ini, misal kita ambil contoh orang-orang fasik. Orang-orang fasik punya ciri khas yang tidak ditiru oleh mereka, tidak ditiru oleh selain mereka, ya misalnya memakai atribut tertentu. Kalau ada orang yang memakai atribut tertentu, katakanlah kalung tertentu, ya maka dia dikenal sebagai pimpinan geng misalnya, ya, atau potongan rambut tertentu. Nah, kalau kita mengikuti yaitu ciri khas mereka, maka kita masuk tasyabbuh kepada mereka. Atau ada atribut tertentu yang hanya dipakai oleh pemuka agama tertentu, misalnya topi, yang tidak ada yang memakainya kecuali pemuka agama tertentu, maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh memakai atribut tertentu. Atau lambang tertentu yang insya Allah kita semua sudah tahu, lambang ini hanya dimiliki oleh agama tertentu, maka tidak boleh kita memakainya. Nah, adapun gerakan yang tadi disebutkan, maka sekarang kita lihat gerakan ini apakah menyerupai gerakan sholat. Tadi disampaikan membungkuk ya. Kalau itu membungkuknya sama seperti ruku, maka tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Adapun kalau tidak sampai seperti ruku, wallahu a'lam bishawab, semoga tidak mengapa. Apalagi kalau sujud, maka tidak diperbolehkan. Ya. Namun kalaupun ternyata menyerupai gerakan itu, apakah syirik? Nanti dulu. Kalau kita tidak meyakini yang kita hadap itu sesuatu yang kita agungkan, maka tidak termasuk kesyirikan. Ya. Jadi gerakan itu jangan sampai sama dengan gerakan sholat. Dalam hal ini yang rentan itu ruku. Kalau sujud saya rasa nggak ada ya olahraga sujud ya. Ya, saya rasa nggak ada. Ya. Namun juga perhatikan ya, kalau ada gerakan yang memang murni gerakan itu memang dilakukan meskipun menyerupai sujud, tapi sama sekali tidak ada keyakinan untuk sujud, maka juga tidak mengapa. Seperti dalam suatu metode senam misalnya, ada kepala yang sampai membungkuk di tanah, tangan di belakang, ya. Nah ini tujuannya apa? Menguatkan bagian apa? Sama sekali tidak ada tujuan untuk sujud, maka wallahu alam tidak mengapa. Cuman jangan disamakan begini persis. Nah itu, ya, tangan di belakang terus kemudian kepalanya agak begini, ya, balik-balik gini, ya semoga tidak mengapa. Nah itu yang pertama, jelas Pak ya? Oke. Yang kedua, bagaimana cara menyiasati, apalagi tadi? Menyiasati, terus mengatasi. Taib. Solusi dari saya itu. Yang dari beliaunya tadi ada 3 kalau nggak salah. Nah, taib. Ihsan. Kata Rasulullah SAW, anta budallaha ka'annaka tarah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Perhatikan di sini Rasulullah SAW mengatakan seakan-akan. Ya. Di sini sama sekali tidak ada isyarat untuk membayangkan Allah. Tidak ada. Tidak ada isyarat bayangkanlah Allah seperti apa,
lalu engkau bisa sholat khusyuk misalnya, enggak ada. Yang ada adalah perasaan, menghadirkan perasaan seakan-akan di hadapan kita ada Allah. Maknanya apa? Sehingga kita benar-benar bisa khusyuk. Ya, sebagaimana tatkala kita dipantau, tahu kita dipantau oleh kamera CCTV, berani nggak kita nyolong, ngambil? Nggak berani. Kenapa? Karena kita dipantau. Nah, kurang lebih seperti itu persamaannya, merasa diawasi, merasa dilihat. Ya, bukan membayangkan siapa yang melihat kita. Ya. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak bisa menghadirkan perasaan melihat Allah seakan-akan melihat Allah, fa innahu yarak, maka Allah melihatmu. Ya. Nah, jadi di sini sekali lagi tidak ada isyarat bagi kita untuk membayangkan Allah. Lalu bagaimana solusinya? Ya sudah, kita beribadah dan meyakini Allah ada di atas arsy-Nya melihat kita, selesai. Ya. Sebagaimana kita berusaha serapi mungkin di dalam bekerja tatkala kita diawasi oleh atasan di dalam urusan dunia. Kita tidak menyerupakan Allah dengan atasan, tapi kita melihat sisi perbandingan. Bagaimana sih perasaan kita kalau merasa, kalau kita tahu diawasi oleh atasan kita, ngupil aja nggak berani paling. Ya, harus siap tegak. Ya, misalnya pas upacara itu sering kan, siap tegak gini. Ya, karena diawasi oleh banyak pengawas. Apalagi kalau lomba gerak jalan, nah, mau garuk aja ditahan. Kenapa? Merasa diawasi. Nah, ini makhluk. Kalau kita bisa menghadirkan perasaan itu bahwa Allah mengawasi kita, itulah derajat yang paling tinggi. Dan itu sulit memang. Kadang-kadang kita lalai, karena kita membayangkan ya nggak ada siapa-siapa. Padahal kalau ada makhluk, kita benar-benar bisa merasa diperhatikan. Tapi ini muncul insya Allah tatkala kita puasa. Jadi pelajaran ihsan ini benar-benar bisa kita pahami tatkala kita puasa. Nggak percaya? Siapa yang berani makan di siang hari bulan Ramadan, nggak ada orang di rumah, nggak ada CCTV, nggak ada anak-anak, nggak ada istri, di depan kita ada es degan, haus, sebelahnya ada sate, lapar, siapa berani makan? Kenapa nggak berani? Ihsan. Ya, Allah tahu. Kita nyuwil sedikit, Allah tahu, batal puasa kita. Ya, sedikit saja Allah tahu. Nah, ini diharapkan ditularkan dalam ibadah yang lain. Kalau kita bisa menghadirkan itu di setiap ibadah kita, maka kita bisa meraih ihsan di segala aspek kehidupan kita. Hanya saja sayangnya sementara yang kita bisa yakini ini ada dalam puasa kita. Makanya puasa itu dikatakan syahrun mubarak, bulan yang berbarokah, karena paling tidak ada ihsan saat kita puasa. Paling tidak itu. Mending kan daripada gak ada ihsan sama sekali dalam ibadah kita. Ya. Dan ini tidak kita jumpai di luar bulan puasa. Sungguh bulan yang barokah. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan nanti. Baik, ada lagi yang tanyakan? Jelas Pak ya, insyaallah ya. Semoga. Gimana Rafiq? Kalau misalnya malah bukan sholawatan atau air yang sudah didoakan, boleh. Ala berkah sholawatan. Taib. Kalau kita bersolawat mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala membalas sholawat kita dengan 10 kali lipat, boleh. Kamu kenapa kok suka bersolawat? Loh, Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Rasulullah dengan sekali solawat, niscaya Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Makanya saya suka solawatan, karena Allah akan membalas solawat 10 kali lipat. Nggak ada masalah.
asalkan solawatnya solawat yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas ya. Adapun mengharap keberkahan dari doa atau sesuatu yang sudah didoakan, wallahu alam bisawab, minimalnya paling tidak ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Artinya tidak pernah para sahabat mempraktekkan hal ini selain dari Rasulullah SAW. Kalau dari Rasulullah SAW sahih, diri beliau itu barokah, semua yang ada pada beliau barokah. Sisa air wudhu beliau jatuh dibuat rebutan karena ini dianggap barokah, benar. Dan ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW, tidak diingkari, menunjukkan beliau menyetujui perbuatan tersebut. Tapi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada para sahabat yang menjadikan apa-apa yang ada pada diri Abu Bakar barokah. Gak ada orang rebutan air wudhunya Abu Bakar. Gak ada orang-orang mendatangi Abu Bakar untuk meminta doa dalam artian yang ada yang bisa yang diharapkan keberkahannya. Ya, kalau Rasulullah SAW ludahnya barokah, dengan izin Allah bisa menyembuhkan penyakit mata yang ada pada Ali bin Abi Thalib. Ludah beliau, keringat beliau dijadikan sebagai minyak wangi, ya, oleh para sahabat. Adapun setelah Rasulullah hal itu tidak pernah terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan mencari barokah kepada orang tertentu ini hanya boleh terhadap siapa? Rasulullah SAW. Selain beliau tidak boleh. Tapi beliau kan ustadz, beliau kan tokoh. Abu Bakar tidak kalah ustadznya, Umar tidak kalah tokohnya. Tidak ada para sahabat yang mendatangi mereka berdua untuk mencari keberkahan. Ya, jadi minimalnya hal itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kesyirikan, wallahu alam, nampaknya tidak sampai pada kesyirikan. Ya, karena yang diharapkan adalah doa, bukan keyakinan kalau air ini bisa mendatangkan keberkahan, karena masih ada kaitan dengan doa. Ya, wallahu alam bisawab. Cukup mungkin ya. Baiklah, kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.